Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin amma ba'd. Baik, terima kasih buat teman-teman dari Nabi itu yang sudah hadir. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu di hari ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, dalam rangka sama-sama belajar tentang agama kita yang semoga dengan hal tersebut Allah mengampuni kesalahan kita, memudahkan urusan kita, dan juga memudahkan langkah kita semua menuju surganya. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita dan suri teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau yang istiqomah hingga hari kiamat kelak, yang semoga kita termasuk di antaranya. Sebagaimana biasanya, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ringkasan dari Riyadhus Shalihin, dan pada pagi hari ini kita masuk kepada bahasan takwa ya. Sebagaimana biasanya, saya izin untuk share screen ya. Tunggu sebentar. Baik, harusnya sih sudah muncul ya. Oke, jadi terkait dengan takwa, pertama kita bahas tentang masalah secara definisi terlebih dahulu sebelum kita bacakan hadisnya. Jadi kalau secara etimologis ya, kata takwa itu berasal dari kata wakoya kiwikoyah, yang artinya adalah menjaga atau melindungi, dan itu sifatnya secara preventif ya. Jadi ada diktum yang bunyinya adalah al-wiqayatu khairu minal ilaj. Mencegah itu lebih baik dibandingkan mengobati, atau sikap preventif itu lebih baik dibandingkan dengan tindakan kuratif ya. Nah, kembali ke pembahasan kata takwa tadi. Jadi takwa itu adalah ketika seseorang itu berusaha untuk melindungi dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri. Menjaga diri dari apa? Jawabannya adalah dia menjaga dirinya dari azab Allah. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Nah, dari sinilah kemudian takwa itu memiliki definisi terminologis yang populer, yaitu takwa itu diartikan sebagai sikap menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Ta'ala, atau imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ya. Nah, jadi begitu ceritanya kenapa takwa itu, kalau kita sering mendengar khotib-khotib ya, dan setiap Jumat ini kita akan diingatkan dengan wasiat takwa. Itu mereka pada umumnya mengartikan dengan takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, kurang lebih secara kronologis seperti tadi yang sudah dijelaskan. Hadirin rahimakumullah, jadi kalau begitu maka takwa ini sangat luas karena dia mencakup seluruh perintah dan larangan. Dan dengan demikian juga bisa dipahami bahwa kenapa takwa itu sangat banyak sekali penyebutannya dalam Quran ya. Menurut sebagian peneliti, jumlah kata takwa di dalam Al-Quran itu penyebutannya tidak kurang dari 258 kali. Ya, ya kalau teman-teman nggak percaya, silakan coba hitung sendiri. Ya, coba dicari sendiri. Nah, jadi sangat banyak di dalam Quran. Tadi disampaikan bahwa jumlahnya tidak kurang dari 258 kali. Nah, bahkan takwa itu menjadi rukun dari
tiap khutbah Jumat yang nanti akan kita jalankan. Jadi menurut berbagai mazhab, diantaranya adalah mazhab Syafi'i dan juga Hambali, wasiat tentang takwa ini menjadi rukun khutbah. Artinya tidak sah khutbah Jumat kecuali dengan wasiat takwa. Nah, kenapa demikian? Ya, lagi-lagi karena memang makna takwa itu sangat luas dan dalam, ya. Karena memang takwa ini berkaitan dengan tujuan dari eksistensi kita di dunia ini, ya. Karena eksistensi kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan ini adalah bentuk peribadahan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, beribadah itu gimana caranya? Di antaranya tadi sudah ditegaskan bahwa beribadah itu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ini sebagai pengantar sebelum kita masuk ke dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab takwa ini. Baik, selanjutnya kita bacakan hadisnya ya. Hadisnya adalah hadis yang ke-69 dalam cetakan Ar-Risalah. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan nabiyya su'ila. Dan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa suatu ketika Nabi ditanya, Man akramun nas? Siapa manusia yang paling mulia? Qala, Nabi pun menjawab, Atqahum, yaitu yang paling bertakwa di antara mereka. Faqalu laisa an hada nas'aluka. Para sahabat merespon, bukan tentang ini yang kami tanyakan. Qala, maka Nabi pun menjawab, Fa Yusufu Nabiullah, Ibnu Nabiyillah, Ibnu Nabiyillah, Ibnu Khalilillah. Maka barangkali yang kamu tanyakan itu adalah tentang Yusuf. Dan yang mana beliau itu adalah seorang Nabi Allah. Beliau juga adalah putra dari Nabi Allah, yaitu putra dari Nabi Yakub. Putra dari Nabi Allah juga, yaitu Nabi Ishak. Yang mana Ishak itu juga adalah putra dari Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, sahabat merespon kembali, laisa an hada nas'aluka, bukan tentang itu yang kami tanyakan. Qala, maka Nabi pun bertanya, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah tentang keturunan Arab yang kalian tanyakan? Kemudian Nabi melanjutkan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Adapun tentang keturunan Arab, maka yang terbaik dari mereka pada masa jahiliyah merupakan yang terbaik dari mereka pada masa Islam. Idza faquhu, kalau mereka itu memahami tentang hukum-hukum agama. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, terkait dengan kosakata hadis ya. Tadi ada kata faquhu. Nah, ini bisa dibaca dengan dhammah faquhu atau bisa juga dibaca dengan kasrah faqihu ya. Yang lebih masyhur, yang lebih populer adalah pembacaan dengan dhammah, dengan faquhu. Namun secara makna sama saja ya, maksudnya sama saja, yaitu yang dimaksudkan adalah mereka yang memahami hukum-hukum syariat ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi berdasarkan hadis ini ya, ini bisa disimpulkan bahwa kemuliaan ilmu itu lebih diunggulkan dibandingkan dengan kemuliaan keturunan atau kemuliaan nasab. Dan ilmu dan nasab ini adalah dua hal yang memang secara faktual membuat orang itu mulia gitu ya. Secara kenyataan memang begitu. Kalau ada keturunan dari raja, maka dia lebih di dalam masyarakat dia memiliki kedudukan yang terhormat. Begitu pula ketika seorang itu memiliki pengetahuan. Jadi yang pertama adalah dia memiliki nasab atau keturunan yang mulia, atau dia memiliki pengetahuan. Dan dari dua hal ini yang lebih
diunggulkan adalah kemuliaan pengetahuan atau kemuliaan ilmu. Yang mana ini berlaku untuk semua peradaban dan kelompok masyarakat. Jadi bisa kita lihat bahwa di kelompok masyarakat manapun atau di peradaban manapun, orang yang memiliki ilmu itu lebih diunggulkan dibandingkan sekedar orang yang memiliki keturunan yang unggul ya, keturunan yang mulia. Ya, karena memang di dalam masyarakat itu mereka menilai dari segi kontribusi, ya. Orang kalau punya kemuliaan nasab, ya itu untuk dirinya sendiri. Kontribusinya bagi masyarakat tidak terasa hanya kalau sekedar dengan kemuliaan nasab. Beda dengan kemuliaan ilmu. Ketika seorang memiliki kemuliaan ilmu, maka kontribusinya itu dirasakan juga oleh masyarakat. Dan memang peradaban manusia itu senantiasa dibangun di atas ilmu pengetahuan, bukan sekedar berdasarkan keturunan belaka. Ya, karena itu Allah Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah meninggikan orang-orang yang beriman bahwasanya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan begitu pula Allah meninggikan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat, ya. Dan ini berlaku juga ketinggian dengan ilmu ini, ya. Jadi ada ketinggian iman, ada ketinggian dengan ilmu. Ketinggian dengan iman ini cakupannya bisa untuk dunia dan akhirat, ya. Adapun ketinggian dengan ilmu, maka tergantung dengan apakah dia disertai dengan iman atau tidak. Kalau ketinggian ilmu itu dibarengi dengan iman, maka berlaku juga untuk dunia dan akhirat. Tapi kalau misalnya seseorang itu memiliki ilmu tapi tidak memiliki iman, maka bagaimana? Maka secara faktualnya orang yang memiliki ilmu namun tidak memiliki iman di dunia tetap ditinggikan, ya. Kita tahu para para inventor, ya, para penemu dari kalangan non-muslim itu tetap di dunia ini mereka diagung-agungkan, ya. Mereka dielu-elukan, ya. Dielu-elukan maksudnya dihormati tentunya, bukan lu gua gitu ya, bukan begitu, tapi dihormati. Apa namanya? Itu di dunia. Tapi kalau nanti, karena memang di dunia ini ya ya tadi apa namanya? Allah itu ketika memberikan balasan di dunia seringkali tidak menghitung faktor keimanan secara balasan duniawi, ya. Nah, adapun secara balasan ukhrawi baru faktor keimanan itu dihitung. Makanya kalau orang-orang yang non-muslim itu berbuat baik, maka di dunia mereka juga mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan, ya. Tapi balasan kebaikan tersebut tidak mereka dapatkan di akhirat. Kenapa? Karena memang ketika mereka melakukan kebaikan, mereka juga bukan bertujuan untuk mendapatkan ganjaran akhirat. Wong mereka tidak beriman dengan akhirat. Wong mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi mereka memang ya wajar tidak mendapatkan balasan dari Allah di akhirat karena mereka memang satu, tidak mengharapkan hal tersebut dari Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah orang yang berilmu itu sekali lagi di dunia juga ditinggikan, ya. Kalau dia dari kalangan non-muslim, dia mendapatkan balasannya di dunia. Adapun kalau dia seorang yang berilmu dan beriman, maka dia mendapatkan ketinggian di dunia dan juga di akhirat. Nah, kita kembali kepada hadis tadi, ya. Inti dari hadis tadi adalah pada pertanyaan tentang manusia yang paling mulia, ya. Pada pertanyaan yang pertama, di mana Nabi SAW menjawab, yaitu orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ini adalah inti dari hadis tadi, kenapa hadis ini dicantumkan dalam bab takwa. Nah, jawaban Nabi ini tentunya sejalan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan di sini tentunya terdapat motivasi kepada kita semua, ya, untuk bertakwa kepada Allah. Karena semakin seorang itu bertakwa kepada Allah, maka dia semakin mulia di sisi Allah. Nah, namun hadis tadi juga yang dibawakan oleh Imam Manawi itu menjelaskan tentang suatu konteks atau latar belakang yang lebih komplit begitu, ya.
Jadi memang dibawakan secara lebih lebih lengkap. Di mana para sahabat pada saat itu sebenarnya bukan menanyakan tentang siapa yang paling mulia di sisi Allah. Jadi kelihatannya mereka sudah tahu. Mungkin momentumnya adalah setelah turunnya surat Al-Hujurat tadi. Jadi para sahabat sudah tahu bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena itu para sahabat merespon, bukan itu yang kami tanyakan. Ya. Kemudian Nabi SAW pun menyebutkan tentang Nabi Yusuf. Karena Nabi SAW berasumsi, oh mungkin yang ditanyakan tentang beliau gitu ya. Tentang keturunan dari segi apa namanya, dari segi nasab ya, dari segi keturunan. Eh, Nabi menyebutkan tentang Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf ini adalah seorang nabi dan beliau juga putra dari nabi, yaitu putra dari Nabi Yakub, dan beliau juga cucu dari nabi, yaitu cucu dari Nabi Ishak, dan beliau adalah cicit dari Khalilullah, cicit dari kekasih Allah, yang mana gelar Khalilullah ini atau Khalilur Rahman, Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah atau kekasih Rahman ini merupakan gelar yang istimewa ya. Jadi di kalangan nabi-nabi yang memiliki gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman ini hanya dua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi beliau pun menjawab dengan Nabi Yusuf ya. Tapi para sahabat kembali merespon, bukan itu yang kita tanyakan gitu ya. Intinya kalau Nabi Yusuf itu kejauhan. Yang kita tanyakan bukan tentang Nabi Yusuf. Yang kita tanyakan adalah tentang kita ini, tentang bangsa Arab. Ya. Makanya Nabi setelah itu pun, oh iya, jadi yang ditanya tentang orang Arab ya. Maka Nabi berkata, apakah kalian bertanya tentang keturunan Arab? Gitu ya. Maka Nabi melanjutkan bahwasanya dari keturunan Arab itu orang-orang yang terbaik di masa jahiliyah, yang mulia di masa jahiliyah adalah orang-orang yang mulia di masa Islam juga. Kalau mereka memahami agama, ya. Jadi di sini ada persyaratan yang Nabi sebutkan. Mereka akan menjadi mulia juga, ya, selama mereka memang memahami agama. Kalau mereka nggak paham agama gimana? Ya mereka hanya mendapatkan kemuliaan dari segi nasab saja gitu ya. Yang mana kemuliaan dari segi nasab ini akan terkalahkan oleh orang-orang yang memiliki kemuliaan dengan mereka memahami agama. Ya. Nah, dari sini juga dari hadis ini ya eh, dapat dipahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari keturunan yang paling mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari Bani Hashim, yang mana Bani Hashim ini dikenal sebagai kabilah Quraisy terbaik ya sejak sebelum diutusnya Nabi ya. Nah, tapi memang kalau dari hadis tadi, sekalipun seseorang itu dari Bani Hashim, tapi kalau dia tidak paham agama, maka kemuliaan dia itu akan sangat berkurang gitu ya. Tidak sebagaimana orang-orang yang paham agama ya. Tapi intinya adalah eh, nah jadi ini harus kita yakini ya. Ini bagian dari keyakinan kita bahwa kita sebagai Muslim meyakini bahwa Nabi SAW itu memiliki kemuliaan nasab selain dari kemuliaan ilmu tentunya. Nabi SAW itu adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Makanya terkait dengan kemuliaan ilmu, Nabi adalah orang yang paling mulia. Namun di sisi lain, Nabi juga adalah orang yang paling mulia nasabnya. Jadi Nabi itu menggabungkan antara kemuliaan ilmu dan juga kemuliaan nasab. Dan ketika kita bicara tentang kemuliaan nasab ini, ya, eh, jadi alurnya adalah Allah itu memang memilihkan untuk pengutusan Rasul itu dari kalangan yang nasabnya paling tinggi. Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah dalam surat Al-An'am. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Ya. Jadi memang yang Allah pilih itu adalah dalam hal ini adalah orang yang memang paling mulia nasabnya. Jadi
Jangan sampai kita itu berpikir agak terbalik. Kita berpikir bahwa Bani Hashim itu mulia karena ada Rasul di situ. Ya memang faktualnya juga begitu ya. Tapi kalau seperti ini akan menjadi terbalik karena tentunya Bani Hashim itu ada lebih dahulu dibandingkan adanya Nabi SAW. Jadi justru karena Bani Hashim ini mulia, maka dari kalangan Bani Hashim Allah jadikan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi memang sengaja Allah utus dari keturunan nasab yang paling mulia. Jadi intinya adalah Bani Hashim itu sendiri memang sudah merupakan keturunan yang mulia. Eh, jadi apa namanya? Hadis ini juga me- apa, menjadi dalil ya bahwa hadis ini juga tidak mengingkari fakta bahwa memang seseorang itu dihormati karena nasabnya. Ya, ini merupakan fakta yang memang tidak dibantah gitu kan ya. Cuma memang dia mengarahkan bahwasanya jangan lupa meskipun Anda memiliki nasab yang mulia, tapi kalau Anda tidak memiliki ilmu, maka yang memiliki ilmu itulah yang lebih diunggulkan. Dan memang kalau kita kaitkan dengan takwa, takwa itu berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan, ya, bukan berbanding lurus dengan nasab, ya. Jadi belum tentu orang yang memiliki nasab-nasab yang mulia itu menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu, ya, terutama ilmu terutama tentunya ilmu agama, maka semakin tinggi ilmu agamanya, itu akan membantu dia untuk semakin bertakwa, ya kurang lebih demikian ya. Tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bertakwa. Ini kaitannya dengan hadis yang ke-69. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Sekira cukup jelas ya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada hadis berikutnya. Ya, kita masuk ke hadis yang ke-70. Eh, bentar ya. Baik. Hadis yang ke-70 kita bacakan dulu hadisnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Bahwasanya dunia itu sungguh manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan bahwa Allah itu menjadikan kalian sebagai khalifah di dunia tersebut. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah akan mempersaksikan atau Allah akan melihat bagaimana kalian beramal, bagaimana kalian berbuat. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israila kanat fin nisa. Karena awal fitnahnya Bani Israel itu adalah di wanita. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya. Nah, jadi inti pencantuman hadis ini dalam bab takwa saya kira cukup jelas ya, bahwa di dalam hadis ini terdapat perintah Nabi SAW untuk bertakwa. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya. Di mana perintah takwa di sini bermakna hati-hati ya. Berhati-hatilah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Kenapa kok diterjemahkan jadi berhati-hati? Ya memang karena berhati-hati ini merupakan bagian dari melindungi diri, kan begitu ya. Bagian dari menjaga diri. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwasanya makna takwa itu adalah menjaga diri dan melindungi diri. Jadi kalau kita terjemahkan secara literal,
lindungilah diri kalian dari dunia dan lindungilah diri kalian dari wanita. Maksudnya adalah berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan berhati-hatilah kalian dari wanita, ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi eh, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keadaan dunia, bahwa dunia itu manis dan hijau. Manis dalam hal rasa, hijau dalam hal pandangan, ya. Jadi memang awalnya segala sesuatu itu umumnya dimulai dari pandangan. Awalnya diinginkan oleh mata, mata menginginkan, lalu kemudian dilanjutkan oleh hawa nafsu. Nah, sesuatu yang menarik bagi mata dan nafsu, maka tentu manusia itu mudah tergoda, ya, dengan hal tersebut. Maka begitulah dunia, ya, dijadikan sebagai ujian. Oleh karenanya Nabi kemudian melanjutkan, Nabi mengingatkan bahwasanya tujuan kita di dunia ini itu adalah sebagai khalifah, ya. Jadi agar kita lebih hati-hati, ya. Meskipun dunia itu eh, apa namanya manis dan hijau, ya. Jadi intinya adalah jangan sampai kita itu dikontrol oleh dunia, karena kita itu Allah ciptakan justru sebagai khalifah yang untuk mengontrol dunia, ya, yang untuk mengontrol dunia. Di mana Allah itu dalam hadis ditegaskan Allah itu akan menyaksikan apa yang kita lakukan, ya. Apakah kita akan melakukan ketaatan kepadanya, apakah kita akan mampu untuk menahan diri dari godaan hawa nafsu, apakah kita mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, atau malah kita akan sebaliknya tertipu oleh dunia tadi, ya. Kemudian setelah Nabi SAW mengingatkan tentang dunia, Nabi SAW kemudian mengingatkan tentang wanita, ya. Berhati-hati terhadap wanita, karena wanita ini adalah fitnah, ya. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan ini, tentunya audiens beliau pada saat itu adalah dari kalangan pria, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, ditegaskan dalam hadis lain, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di finnas fitnatan adorra ala rijali minan nisa." Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki selain dari wanita." Ya. Di sini jelas bahwa yang dimaksud adalah laki-laki, ya. Fitnah bagi laki-laki selain dari wanita. Nah, maksud dari fitnah di sini adalah ujian, ya. Jadi jangan sampai kita ini salah paham, ya. Karena eh, ada sebagian propaganda gitu, ya, propaganda negatif yang menyatakan bahwasanya oh itu Islam melecehkan wanita. Enggak, ini jelas bukan bukan untuk pelecehan wanita gitu, ya. Di sini Nabi SAW itu mengabarkan hal yang faktual. Bahwasanya wanita itu ya memang secara faktualnya merupakan ujian bagi pria, ya. Ini ini sejatinya adalah wisdom universal yang berlaku di mana saja, ya. Di apa namanya, di berbagai masyarakat manapun, di berbagai peradaban apapun, ya. Itu sudah umum diketahui bahwasanya ujiannya laki-laki itu ada pada wanita, gitu, ya. Ini suatu hal yang umum diketahui dan ini yang ditegaskan kembali oleh Nabi SAW. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwasanya dahulu ujian berat pertama untuk kalangan Bani Israel itu adalah dalam hal wanita. Jadi untuk umumnya manusia, terutama pria, ya, itu ada 3 ujian besar, ya, dalam kehidupan seseorang yang biasa kita sebut dengan 3 ta: wanita, harta, dan tahta. Nah, ini dalam konteks tadi, dalam konteks ujian, bukan dalam, sekali lagi, bukan dalam konteks sebagai pelecehan, ya. Karena ya tadi apa namanya, ketika
kita bilang harta sebagai ujian, itu juga maksudnya bukan untuk mengerdilkan harta, untuk melecehkan harta, ya. Begitu pula dengan tahta. Eh, jadi sekali lagi, jadi jangan jangan sampai kita, apalagi di sini juga ada ibu-ibu ya, jangan sampai merasa, oh ini kok wanita dijadikan ini ya, apa namanya? Apakah ini maksudnya pelecehan? Jawabannya adalah ini bukan kaitannya dengan pelecehan. Nah, kalau wanita itu adalah sebagai ujian, maka apakah pria juga menjadi ujian? Jawabannya juga iya, ya. Pria juga menjadi ujian bagi wanita juga. Sebagaimana halnya wanita itu adalah ujian bagi pria, maka pria juga menjadi ujian bagi wanita. Karena pria itu adalah pasangan wanita, ya. Yang mana sejatinya pasangan itu adalah merupakan ujian bagi pasangan lainnya. Jadi seorang pasangan merupakan ujian bagi pasangannya. Hal ini adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabun, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Maksudnya menjadi musuh di sini adalah menjadi ujian bagimu. Menjadi musuh karena bisa jadi sebagian pasangan dan sebagian anak-anak itu melalaikan dari Allah, ya. Justru malah menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Dan ini memang faktual juga ya. Betapa banyak disebabkan karena pasangan seseorang itu kemudian bahkan yang paling jauh itu bisa sampai mengubah agamanya, ya. Naudzubillahi min dzalik, ya. Atau bisa jadi dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama gitu. Karena memang karena tuntutan dari pasangan, ya. Begitu pula karena tuntutan dari anak, kemudian seorang itu bisa jadi dia melanggar, bisa jadi dia kemudian diantaranya korupsi gitu ya, karena tuntutan dari pasangan, karena tuntutan dari anak. Jadi intinya memang anak dan pasangan itu menjadi ujian, dan ini berlaku untuk pria maupun wanita, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwasanya kata pasangan di sini berlaku untuk pria maupun wanita. Ya, jadi memang wanita itu merupakan ujian bagi pria dan pria itu merupakan ujian bagi wanita. Karena memang sebagaimana halnya pria itu tertarik pada wanita, maka wanita juga sebagaimana halnya iya pria itu tertarik pada wanita, maka wanita juga tertarik pada memiliki ketertarikan kepada pria juga, gitu ya. Jadi memang satu sama lain saling menguji. Meskipun mungkin konteksnya bisa berbeda-beda ya. Konteksnya bisa berbeda-beda. Nah, kenapa pria tidak disebutkan sebagai fitnah? Ya karena sekali lagi karena konteksnya adalah audiensnya dari sabda Nabi tadi adalah para para pria, ya. Jadi tidak mungkin Islam itu merendahkan wanita, ya. Bagaimana mungkin Islam itu merendahkan wanita sedangkan Islam itu justru mengajarkan bahwa misalnya diantaranya adalah seorang anak itu harus berbakti kepada ibu yang notabene adalah seorang wanita 3 kali lipat dibandingkan baktinya kepada seorang ayah, ya. Jadi seorang wanita itu benar-benar dimuliakan dalam Islam, ya. Nah, jadi yang sebenarnya merendahkan wanita itu justru kalangan yang anti-Islam, ya. Yang mana mereka ini menjadikan wanita seperti layaknya komoditas barang dagangan yang bisa dibeli secara murah, gitu ya. Yang mana mereka ini juga melenyapkan rasa malu yang ada pada fitrah wanita. Ya, kita lihatlah apalagi zaman sekarang ya semakin menjadi-jadi gitu ya dengan adanya medsos. Jadi eh, ya apa namanya qadarullah dan juga naudzubillah gitu ya. Wanita-wanita zaman sekarang semakin mudah untuk kehilangan rasa malunya, ya. Ini bisa kita berseliweran di media sosial seperti itu, ya. Nah, yang mana ketika wanita ini kehilangan rasa malunya, maka ya kondisi wanita sebagai ujian dalam masyarakat tentunya semakin menjadi-jadi gitu ya. Eh, dan juga karena propaganda mereka juga ya. Di antara propaganda mereka adalah akibatnya wanita itu semakin apa namanya bekerja di luar ya.
dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyelisih kodrat wanita. Yang pekerjaan-pekerjaan tersebut seharusnya dilakukan oleh pria ya. Jadi ada slogan seperti emansipasi dan lain sebagainya sehingga wanita bekerja pada pos-pos yang seharusnya. Ini kita bicara pada kondisi di mana seharusnya jadi kan dalam Islam itu tugas utama menafkahi itu kan ada pada pria gitu ya. Yang mana konsep seperti ini tidak dikenal, mungkin tidak dikenal oleh di kalangan di luar Islam begitu ya. Jadi ya mereka tadi ada propaganda untuk melakukan emansipasi. Di sini saya tidak bicara dalam kondisi-kondisi khusus ya, yang mana memang dalam kondisi khusus memang misalnya seorang wanita yang suaminya misalnya sudah meninggal, tentunya mau nggak mau dia perlu untuk bekerja. Atau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang dia harus menjadi menafkahi keluarga. Ini tentunya hal-hal yang memang tidak bisa dihindari dan tidak masalah. Wanita dalam kondisi tersebut, ketika wanita menjadi tulang punggung keluarga, maka insya Allah dia akan mendapatkan ganjaran yang besar untuk hal tersebut ya. Tapi pada asalnya yang bertugas untuk mencari nafkah itu adalah pria, ya. Dan juga tidak dipungkiri bahwasanya di sana ada pekerjaan-pekerjaan yang memang itu cocok untuk wanita, ya. Seperti misalnya wanita sebagai perawat gitu ya, atau wanita sebagai apa namanya mengajar di sekolahan untuk anak-anak gitu ya. Ini tentu hal-hal yang memang cocok dilakukan oleh wanita. Tapi pada intinya adalah peran utama wanita itu adalah di rumah gitu ya. Peran utama wanita itu adalah sebagai seorang ibu dalam keluarga. Ketika ada emansipasi dan semisalnya, ini wanita kemudian didorong untuk bekerja, akhirnya mereka keluar rumah, sehingga anak-anak itu kemudian di dalam rumah kehilangan kasih sayang ya, dan juga mereka kehilangan seorang yang mampu mendidik mereka dengan benar ya. Nah, selain itu juga pria karena memang berkompetisi dengan wanita, jadi pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh pria diambil alih oleh wanita juga ya. Jadi akibatnya pria yang tadi harusnya dia menjadi seorang yang mencari nafkah, akhirnya jadi pengangguran. Nah, ini di antara apa namanya kerusakan-kerusakan sosial ya akibat eh, tidak memperlakukan wanita sebagaimana mestinya ya. Karena memang sekali lagi dalam hadis dijelaskan bahwasanya posisi wanita itu memang sebagai ujian. Ujian di mana ketika wanita itu diperlakukan dengan baik, maka baiklah masyarakat, tapi kalau diperlakukan dengan tidak semestinya, maka masyarakat akan semakin rusak. Oh ya, saya ingin menegaskan juga bahwa bagaimana mungkin wanita itu menjadi dianggap rendah oleh Islam, sedangkan Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mata, wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah." Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita yang soleh. Ya. Jadi kalaupun seorang wanita itu dicela itu bukan karena posisinya sebagai wanita. Ya. Kenapa? Karena kalau wanita itu seorang yang solehah, dia justru menjadi perhiasan yang terbaik di dunia. Jadi kalaupun yang dicela dari wanita itu adalah hal-hal negatif yang dilakukan oleh wanita tersebut, ya. Bukan dari segi wanitanya. Apa namanya? Demikian ya, saya kira semoga cukup jelas ya. Baik, eh, kita lanjutkan, masih ada waktu ya. Mungkin bisa kita bacakan satu hadis lagi. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Baik, kita eh, masuk ke hadis yang ke-71. Kita bacakan dulu hadisnya. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dan dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim.
Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, afaf atau terpeliharanya kehormatan diri dan juga kecukupan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan tentang tuqa ya. Yang mana tuqa ini adalah semakna dengan takwa. Jadi kenapa hadis ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab takwa? Karena memang di dalamnya ada kata tuqa yang kata tuqa itu semakna dengan takwa. Nah, hadis ini merupakan atau menerangkan tentang salah satu doa yang seringkali dibaca oleh Nabi SAW. Jadi di dalam hadis ini ada frasa kana yakul. Kalau ada frasa kana yakul itu menunjukkan satu hal yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, kenapa Nabi SAW itu sering membaca doa ini? Karena para ulama menjelaskan bahwasanya doa ini termasuk doa yang paling komprehensif dan paling bermanfaat. Kenapa demikian? Karena di dalam doa ini terdapat permohonan untuk kebaikan agama dan dunia sekaligus. Ya, jadi ada 4 hal yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah huda, hidayah atau petunjuk. Kemudian tuko, ya, takwa. Kemudian afaf, ya, terpeliharanya kehormatan diri. Dan kemudian ghina. Jadi ada 4 hal yang disebutkan dalam hadis ini. Ghina atau apa namanya kecukupan. Ya, jadi 4 hal yang disebutkan dalam hadis. Nah, 4 hal ini ya sebagian ulama seperti Syekh Asadi dalam kitabnya eh, Bahjatu Qulubil Abror kalau nggak salah ya, beliau menyebutkan bahwasanya 4 hal ini bisa kita klasifikasikan ke dalam 2 hal. Ya, 2 yang berkaitan dengan kebaikan agama dan 2 yang berkaitan dengan kebaikan dunia. Adapun yang berkaitan dengan kebaikan agama itu adalah huda ya, hidayah. Yang mana sebagian ulama menafsirkannya dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi huda adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian tuko ya atau ketakwaan. Nah, ini sebagian ulama menafsirkan ketakwaan di sini maksudnya adalah amal soleh ya. Di mana ilmu yang bermanfaat dan amal soleh ini adalah 2 komponen terpenting untuk kebaikan agama seseorang. Nah, selanjutnya 2 hal lagi berkaitan dengan kebaikan dunia, yaitu afaf ya. Afaf ini adalah terpeliharanya kehormatan seseorang dan juga ghina atau kecukupan. Yang mana ghina ini menunjukkan seseorang itu tidak tergantung kepada makhluk, kepada kepada sesamanya. Kenapa? Karena dia memiliki kecukupan rizki, ya. Jadi 2 hal ini, afaf dan ghina ini adalah kebaikan dunia, ya. Di mana kebaikan dunia itu adalah dengan seorang itu terpelihara kehormatannya dan juga rizkinya tercukupi, ya. Nah, hadis ini juga memiliki korelasi yang kuat dengan tauhid, ya. Karena sebagai muslim, sebagai mukmin, kita tentu meyakini bahwasanya hanya Allah saja yang memberikan manfaat dan mudarat kepada para hambanya. Yang karena itulah sudah semestinya seorang hamba itu bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Termasuk juga tadi bergantung dalam hal rizki, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Nah, di dalam hadis ini juga kata takwa dan kecukupan rizki itu disebutkan secara bersamaan, ya. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya takwa itu berkorelasi dan juga berbanding lurus dengan kecukupan rizki. Ya, jadi samaratut takwa atau buah dari ketakwaan itu sangat banyak. Jadi takwa itu pasti mendatangkan seluruh kebaikan-kebaikan. Ya. Di antara kebaikan yang didatangkan oleh takwa itu adalah kecukupan rizki. Ya. Di antara kebaikan lain yang didatangkan oleh takwa itu adalah kemudahan, kemudian juga kelapangan, ya, kemudian juga keberkahan, ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Kemudian dalam lanjutan ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam surat At-Tolak
Allah Ta'ala berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Kemudian dalam ayat keempat, Allah Ta'ala berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk urusan-urusannya terdapat kemudahan-kemudahan. Begitu pula misalnya dalam surat Al-A'raf ya, dalam ayat yang populer, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari langit dan bumi. Jadi intinya adalah takwa itu pada prinsipnya sejalan dengan rizki, ya. Jadi kalau kita ingin agar rizki kita dilancarkan, maka satu hal yang kita perlu introspeksi adalah terkait dengan ketakwaan kita, gitu ya. Ini adalah prinsip prinsip besarnya. Jadi sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama ya, diantaranya Ibnu Qayyim dalam Ad-Dawa Dawa. Jadi di antara hal yang menyempitkan rizki itu adalah kemaksiatan. Yang mana tentu kemaksiatan ini berlawanan dengan ketakwaan. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau kalau misalnya demikian ya, lantas kenapa kok banyak orang-orang jahat itu, banyak orang-orang dolim itu yang hidupnya sejahtera ya? Koruptor itu hidupnya secara harta itu melimpah, gitu kan ya? Nah, gimana kita mengkompromisasikan hal tadi, konsep tadi dengan kenyataan-kenyataan faktual seperti ini, gitu ya? Nah, eh, untuk menjelaskan itu ya, kita perlu kembali kepada konsep asalnya ya. Jadi pertama secara konsep asalnya kita harus yakin bahwasanya yang namanya maksiat itu menyempitkan rizki. Dan yang namanya takwa itu melancarkan rizki. Ini adalah konsep asalnya. Dan salah satu konsep asal yang juga perlu untuk kita pahami itu adalah konsep asal tentang dunia. Ya, bahwasanya dunia itu kecil di sisi Allah. Ya, jadi dalam hadis disebutkan bahwasanya kalau saja dunia itu memiliki nilai di sisi Allah meskipun seberat sayap nyamuk, maka orang-orang yang tidak beriman itu tidak akan diberikan air minum walaupun seteguk. Ya. Tapi karena memang dunia itu nggak ada artinya di sisi Allah, maka ya Allah berikan kepada orang yang beriman maupun tidak beriman. Ya. Dalam hadis lain juga ditegaskan bahwasanya Allah itu memberikan dunia kepada orang mukmin dan non mukmin. Tapi Allah hanya memberikan iman, ya. Jadi Allah itu memberikan dunia kepada hamba yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai, ya. Dunia itu diberikan kepada mukmin dan non mukmin. Tetapi iman itu hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Jadi intinya adalah secara konsep asal dunia ini juga tidak ada artinya di sisi Allah, ya. Kemudian juga eh, apa namanya, konsep asal berikutnya adalah bisa jadi ketika Allah itu menahan harta untuk hamba-hambanya yang Allah cintai itu untuk kemaslahatan dirinya. Karena bisa jadi ketika seorang itu diberikan harta yang sedikit, dia menjadi hamba yang taat, ya. Dia menjadi rajin berdoa, dia rajin ke masjid, gitu ya. Dia intinya dia menjadi hamba yang banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Namun bisa jadi ketika misalnya dia diberikan kekayaan, maka berubah itu. Dan ini juga faktual juga. Betapa banyak orang yang tadinya baik-baik saja, begitu memiliki harta, dia terfitnah oleh harta tersebut. Jadi ketika ketika seorang itu kemudian bertakwa dan tidak memiliki atau hartanya itu segitu-segitu saja ya, artinya sedikit, ya bisa jadi itu memang cara Allah untuk menjaga dia agar tetap bertakwa, gitu ya, untuk kebaikan dirinya. Nah, jadi kalau ini kita bisa pahami dengan baik, maka ya tadi apa namanya, tidak heran kalau misalnya
sebagian orang yang zalim, sebagian orang yang, apa namanya, yang jahat gitu ya, itu ada yang atau cukup banyak dari mereka yang hartanya melimpah gitu ya, dan itu tidak bertentangan dengan konsep tadi ya, apa, bahwasanya memang pada prinsipnya, eee, harta itu atau ketakwaan itu berbanding lurus dengan kecukupan rezeki, ya. Ini tidak ada kontradiksi di antara, dua konsep tersebut, kalau misalnya kita bisa memahaminya dengan baik. Baik, sudah mau jam 9 ya, saya kira, eee, cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.